Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat mengikuti kelas online pada hari ini. Ini adalah materi yang pertama di kelas 10, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Kontrol diri, pengertian kontrol diri atau mujahadatun nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu atau ego pribadi. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mengontrol diri atau mujahadatun nafsi dari perbuatan dosa, yaitu mengontrol diri dari kita agar mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk atau suudzon, kemudian untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus, dan yang terakhir adalah tidak menggunjing orang lain atau ghibah. Adapun dalil dari perintah mujahadatun nafs atau kontrol diri yaitu surat Al-Hujurat ayat 12, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonni, jauhilah banyak dari prasangka, inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi orang yang menggunjing orang lain atau hibah atau ngerasani orang lain itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Fakarihtumuhu, maka tentu kamu merasa jijik atas hal tersebut. Wattaqullaha, maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Adapun asbabul nuzul dari surat Al-Hujurat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Itu ketika selesai makan dia tidurnya sambil mendengkur atau ngorok, maka banyak orang-orang ketika itu menggunjingnya atau ngerasani perbuatan Salman Al-Farisi ini ketika tidur ngorok. Maka turunlah ayat ini, yaitu tentang melarang seseorang untuk mengumpat atau menceritakan aib orang lain. Kemudian ada hadis Nabi tentang perintah untuk mujahadatun nafs atau mengontrol diri dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Itu dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya, terhadap nafsunya. Jadi seorang mujahid itu orang yang berjihad itu bukan hanya dalam peperangan, tapi juga berjihad melawan hawa nafsu. Kemudian di riwayat yang lain, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah pernah berkata bahwa jihad yang terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Terus bagaimana mengamalkan perilaku mujahadatun nafs dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah. Tiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Empat, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah atau zikrullah. Jadi bagaimana cara mengamalkan mengontrol diri dari hawa nafsu yang intinya adalah mengisi aktivitas kita dengan perbuatan yang positif. Jangan sampai ada waktu yang lengah sehingga ada kesempatan setan untuk mengajak kita ke perilaku yang negatif. Dan juga memperbanyak zikir kepada Allah dengan sholat atau puasa atau membaca Al-Quran dan lain-lain. Hikmah dari mujahadatun nafs atau mengontrol diri dari perbuatan dosa yaitu adalah yang pertama, meningkatnya sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari orang lain. Ketiga, mendapatkan penilaian positif dari lingkungan. Empat, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Kedua, sikap yang kedua yang dipelajari tadi setelah mujahadatun nafs atau kontrol diri, yang kedua ini adalah prasangka baik atau husnuzon. Husnuzon itu apa? Adalah sikap netral dan cara pandang seseorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Jadi melihat orang lain itu, perilaku orang lain secara positif, itu namanya husnuzon. Dalilnya apa? Yaitu dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ana inda dhanni abdi. Yaqulullahu taala, ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah, tetapi redaksi atau kata-katanya dari Nabi. Maknanya dari Allah, kemudian redaksi atau kalimat yang diucapkan itu dari Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu makna dan kata dan lafadznya itu berasal dari Allah. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, kemudian lafadz atau kata yang diucapkan itu dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hadis qudsi. Nabi Muhammad bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersamanya ketika mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jika hambanya ini mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat hamba tersebut. Sebaliknya, jika hamba tersebut tidak mengingat Allah, maka Allah juga tidak akan mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu berarti hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, husnudzon kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan sikap husnudzon kepada Allah? Yang pertama, selalu yakin bahwa Allah akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Maka setiap
yang kita dapatkan itu berarti yang terbaik yang kita hadapi. Jadi Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Maka cara mensyukuri segala nikmat Allah itu dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah. Kita diberi nikmat kesehatan, maka gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Digunakan nikmat bisa melihat, maka gunakanlah nikmat kesehatan mata kita ini untuk membaca Al-Quran misalkan, untuk melihat yang baik-baik. C. Bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya, dan semua cobaan yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Yaitu, jadi Allah tidak akan membebani ujian kepada seseorang di luar kapasitasnya. Jadi kita ketika mendapatkan ujian itu berarti sesuai kapasitas kita. Dan sesungguhnya dalam setiap ujian pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusron. Ya. Kedua, husnudzon kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain. Artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Caranya bagaimana menumbuhkan sifat husnudzon? Berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan melupakan keburukannya. Yang kedua, mengingat keburukan yang pernah lakukan orang lain dan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah orang lakukan untuk kita. Jadi mengingat keburukan yang kita lakukan kepada orang lain dan mengingat kebaikan yang pernah orang lain lakukan untuk kita. Yang C. Bersikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu mensyukuri bahwa segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, baik disukai atau tidak, merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Caranya adalah meyakini bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. C. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, ikhlas, dan tuntas. Ya, itu adalah macam-macam husnudzon. Jadi berprasangka baik itu ada 3. Yang pertama husnudzon kepada Allah, kedua husnudzon kepada orang lain, yang ketiga adalah husnudzon kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ukhuwah ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka dari itu damaikanlah kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan macam-macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah. Ubudiyah itu berasal dari kata abdun. Abdun itu hamba. Hamba Allah, makhluk Allah. Ya, artinya persaudaraan antara sesama makhluk Allah. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi seluruh makhluk Allah kita harus berbuat baik, ya, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan semua makhluk Allah yang ada di bumi ini kita harus berbuat baik, menganggap mereka sebagai saudara, ya. Ukhuwah ubudiyah namanya. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara sesama manusia. Apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun jenis kulitnya, kita anggap mereka sebagai saudara sesama manusia. Maka ketika melihat mereka membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantunya. Misalkan di jalan, ya, ketika di jalan ada kecelakaan, maka kita tidak boleh
membeda-bedakan. Oh, ini agamanya apa, warna kulitnya apa, berasal dari mana, itu tidak boleh. Tetapi harus kita langsung menolongnya. Itu namanya persaudaraan antara sesama manusia. Yang ketiga adalah ukhuwah wathoniyah, persaudaraan atas kesamaan bangsa. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menganggap saudara seluruh suku yang ada di Indonesia kita anggap sebagai saudara. Baik itu yang dari Papua ataupun sampai yang dari Aceh, kita anggap sebagai saudara karena kesamaan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keempat adalah ukhuwah fid dinil Islam, yaitu ukhuwah persaudaraan yang disebabkan antara sesama muslim, sesama agama Islam. Ini adalah ukhuwah yang paling kuat ya, yaitu ukhuwah Islamiyah ini. Karena sesama agama kita harus saling menolong, juga saling menguatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, memperkuat persaudaraan kita dengan berbagai macam kegiatan sehingga kita dapat menuju surga Allah bersama-sama. Nah, itu yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, hikmah ukhuwah. Hikmah ukhuwah itu apa? Yaitu menciptakan wahdah atau persatuan. Ya, jadi karena ada rasa persaudaraan itu menciptakan sebuah persatuan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah quwwah, kekuatan. Dari persatuan ini akan timbul sebuah kekuatan. Seperti sapu lidi itu kalau cuma satu biji saja itu tidak mampu menyapu lantai yang kotor, tapi ketika bersama-sama pasti bisa menyapu lantai yang kotor itu. Yang ketiga adalah menimbulkan mahabbah atau cinta dan kasih sayang, karena kita merasa satu saudara, satu bangsa, saudara seiman, saudara sesama manusia, maka timbul cinta dan kasih sayang di antara kita. Yang keempat, cara menciptakan ukhuwah bagaimana? Yaitu dengan cara menjauhi sifat negatif dengan orang lain, seperti mengolok-olok, ya, mencaci maki, berburuk sangka, atau suudzon, mencari kesalahan orang lain, atau tajassus tadi, atau menggunjing orang lain, ghibah. Nah, itu kita hindari agar tercipta ukhuwah yang kuat, tercipta persaudaraan yang kuat antar sesama manusia. Bagaimana caranya untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah? Maka ada beberapa step atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik namun juga tentang ide, gagasan dan lain sebagainya. Jadi saling mengenal itu bukan hanya tentang fisik tapi juga ide dan gagasan, bertukar pikiran dan lain-lain. Kalau sudah saling mengenal maka timbul yang namanya tafahum. Tafahum itu saling memahami atau saling berusaha untuk memahami saudaranya, ya. Karena saling kenal akhirnya berusaha saling memahami. Ketika sudah mampu memahami saudaranya maka muncul ta'awun, yaitu saling tolong menolong antara sesama muslim atau sesama manusia, ya. Yang terakhir adalah takaful, yaitu sikap yang diperoleh, ya, setelah ta'awun. Ketika muncul ketika kita saling menolong, saling mendoakan, maka timbul sikap senasib dan sepenanggungan, ya. Sesama sesama muslim atau sesama manusia kita muncul sikap senasib dan sepenanggungan, takaful, yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari kota Makkah, di mana para sahabat Ansor di Madinah itu menerima dengan baik sahabat-sahabat Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan harta, menyiapkan segala kebutuhan kaum muslimin, kaum muhajirin
yang datang dari Makkah ke Madinah. Ya, ini cara-cara untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah antar sesama manusia atau sesama Jazakumullahu khairan ya. Semoga Allah membalas kalian semuanya dengan kebaikan ya. Alhamdulillah. Mungkin ini materi dari kami. Silakan dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.